Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kok gak semangat nih? Selamat sore teman-teman semua. Iya, kok kayaknya gak semangat ini ya. Nah, jadi agenda pertama sebenarnya salah satu hal yang penting di dalam BGN ini adalah soal sumber daya manusia. Maka disebutkan human capital ya, makanya karena SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu persatu beliau dan pengalaman beliau. Sebenarnya ini yang menunjuk langsung kan Pak Presiden ya, karena sesuai dengan pasal 59 tadi itu kan dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Tapi kira-kira beberapa komunikasi yang kami peroleh ini dasarnya adalah seperti ini. Jadi Dr. Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea MKM sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Mau bisa silakan berdiri Ibu biar nanti kalau ketemu di jalan ya. Nah, beliau ini adalah dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, ini termasuk gizi segala macam kan masih rumpunnya di bagian itu ya, kesehatan masyarakat. Nah, beliau dari Kemenkes, instansi asalnya. Nah, memiliki keahlian di bidang epidemiologi. Waduh, saya cek ini nih epidemiologi. Nanti beliau jelasin lah. Nah, beliau manajemen imunisasi. Nah, nanti pasti di medsos rame lagi nih. Kenapa bukan ahli gizi? Kenapa ini? Kenapa itu? Biasalah ya. Pokoknya nanti pasti ada begitu. Nah, beliau juga pengalaman di bidang penanggulangan penyakit menular. Jabatan terakhir beliau adalah Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Nah, Direktur Imunisasi dan Direktur Pengelolaan Imunisasi. Kenapa beliau ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN? Karena pengalaman beliau di tadi yang semua pengalaman beliau ini, beliau itu mengelola program imunisasi nasional. Kurang lebih komparasinya sama seperti program MBG yang memang sifatnya adalah nasional. Jadi beliau biasa bekerja membangun sistem yang dimulai dari perencanaan sasaran. Nah ya, jadi relevan nih dengan isu MBG siapa yang disasar. Nah, ini nanti keahlian beliau lah. Penetapan target. Nah, Ibu dan Bapak pasti sudah tahu kan? Kenapa kemarin muncul 63,2 juta, kenapa ini dan kenapa itu. Nah, nanti beliau lah yang nanti akan merapikan itu. Penetapan target. Jadi dari mulai perencanaan sasaran, penetapan target, distribusi secara berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan. Itu maksudnya pengalaman beliau yang dianggap sama kurang lebih dengan program MBG. Kalau cari yang sama persis program MBG, orang program MBG baru pertama kali diadakan kan nggak mungkin sama. Tapi cara kerja beliau dulu sebagai Direktur Imunisasi kurang lebih memiliki kesamaan dengan tata kelola program MBG. Maka beliaulah yang dipilih ya. Jadi distribusinya berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan, pencatatan penerima manfaat. Nah, ini yang penting, by name by address. Itu yang sedang kami bangun. Jadi kami sangat membutuhkan expertise dari Ibu Prima ini. Ibu Prima panggilannya beliau ya. Beliau terbiasa dengan pola itu. Kan jutaan juga itu yang menerima imunisasi ya Bu ya. Jutaan ya, balita dan sebagainya. By name by address. Beliau sudah ahli lah soal itu. Hingga monitoring dan evaluasi capaian program. Nah, ini yang penting. Jadi kalau indikatornya nanti adalah untuk
mencegah stunting, untuk apalagi tadi Bu, itu nanti monggo lah tanya sendiri itu. Beliau lah orang yang kurang lebih tata kerja pada saat beliau menjadi direktur imunisasi itu mirip dengan cara MBG sekarang. Beliau di KPK sekarang di BKN, jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sekarang memperbaiki penetapan sasaran, target, sampai monitoring nanti apakah sebenarnya berhasil atau tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu alasan pertama kenapa Ibu Prima dari Kemenkes, ya. Nah, yang kedua Bapak Zainuri. Nah, ini teman saya nih, Bapak Zainuri, silahkan berdiri Pak. Beliau dari BPKP. Nah, ini saya dulu satu tim sama beliau nih. Sama-sama dari Kedeputian Investigasi, sama-sama akuntan dan seterusnya ya. Cuma saya lebih senior karena saya sudah 34 tahun, beliau 30 tahun di BPKP. Tapi sama-sama auditor, sama-sama certified fraud examiner, sama-sama CFA ya. Jadi kemarin yang kejadian dia sekarang menjadi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ya, jadi tempat titik yang kemarin itu titik, sales titik dan sebagainya, itu dulu di deputi situ, sistem penyediaan dan penyaluran. Nah, kita tempatkanlah ini beliau nih, CFA dan sebagainya ya, harus jadi lebih baik dong, kan mantan auditor. Jadi nanti harus memperbaiki di situ, gitu. Apa yang terjadi kemarin, setidaknya nggak boleh berulang lagi, nggak boleh berulang lagi. Dan yang sudah terlanjur ini nanti bagaimana memperbaikinya, karena beliau basicnya adalah auditor. Banyaklah sertifikasi beliau, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, dan beliau adalah juga punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ya. Itu kayak motor listrik kemarin dia lur ya. Nah itu nggak akan terulang tuh, yakin saya. Nah beliau nanti tinggal Bapak cari aja tuh orang ini kalau nanti tiba-tiba ada yang aneh-aneh lagi ya. Sebelumnya beliau adalah Kepala Biro Keuangan. Nah ini relevansinya, kami akan membangun sistem untuk memastikan bahwa setelah uang keluar dari kas negara melalui virtual account yang sekarang ini belum dipertanggungjawabkan dengan baik, nantinya kami akan bikin sistemnya. Saya, Pak Zainuri, Bu Lili akan, dan dibantu oleh Pusdatin, nanti akan membuat mekanismenya supaya begitu uang keluar dari virtual account yang sekarang kemarin belum dipertanggungjawabkan dan baik, kami akan memastikan berapa sebenarnya belanja yang 10.000 untuk bahan itu, berapa yang untuk operasional dan seterusnya by system. Tidak mengandalkan lagi kepada kepala SPPG untuk kemudian memvalidasi dan sebagainya. Karena kalau diminta orang yang validasi ya sudah pasti besar risikonya ada kolusi dan sebagainya. Beliau inilah orangnya ya, yang menurut kami tepat, maka beliau akan bertanggung jawab atas penyediaan bahan pangan, penyalurannya, dan anggaran terbesar di bawah kedeputian beliau. Ya, jadi pengalaman beliau dalam mengelola keuangan negara, manajemen risiko, pengadaan, pengawasan intern, komplit lah. Beliau mantan kepala perwakilan Papua juga, jadi beliau bisa tahu juga bagaimana orang-orang di daerah sana, bagaimana anak-anak di sana, itu beliau juga punya pengalaman. Tadi saya sebut nama daerah ini, itu beliau langsung tahu, oh di sana begini. Nah itu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan harapannya nanti setiap rupiah anggaran dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga Bapak Dr. Marimandarto SEMSI, ya beliau dari Mendikdasmen. Beliau Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Nah, ini penting nih, kebijakan publik. Ya, saya selalu mengatakan tata kelola itu bagian dari kebijakan publik, ya, yang menjadi jembatan sebenarnya antara apa konsep besar menjadi implementasinya bagaimana. Nah, tapi nanti beliau lah menjelaskan lebih lanjut. Dan doktor ilmu manajemen komplit lah pokoknya beliau itu ya. Dan beliau sebenarnya sudah eselon 1B di Kementerian Dikdasmen. Nah ini beliau menjadi
Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, karena kami harapkan beliau akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang benar-benar nanti relevan dengan program ini. Jadi mohon maaf kalau kemarin ada isu kenapa ya tiba-tiba kerjasama dengan lapas gitu ya. Ya itu nanti mudah-mudahan tidak ada lagi. Nah, itu kan mungkin sempat muncul pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Nah itu nanti bahan yang menjadi evaluasi Bapak ya Pak ya. Apa relevansinya gitu kira-kira begitu. Lalu kerjasama akan sekolah-sekolah untuk penggunaan data Dapodik, data untuk yang di Kementerian Agama juga seperti itu ya, pesantren dan sebagainya. Jadi pengalaman beliau di kebijakan publik pasti sangat relevan dengan tugas sebagai Deputi Promosi dan Kerjasama. Dan beliau inilah yang nanti akan kolaborasi ya dengan berbagai pihak tadi, dengan dunia usaha, dengan perguruan tinggi, nah organisasi masyarakat, mitra pembangunan, tapi tentu saja yang relevan ya, yang benar-benar memang punya kaitan dengan itu. Nah, ini kayaknya kalau beliau nggak asing nih, karena beliau belum lama jadi Kapus Penkum ya. Ya, silakan. Nah, kalau Pak Ketut, Dr. Ketut Sumadana SHMH. Ini dulu kalau ada konferensi pers di Kejagung, kayaknya beliau nih yang mengorganisir, karena saya juga sering diundang beliau nih waktu saya masih menjadi Deputi Investigasi ya. Nah beliau mendapat amanah menjadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Nah Deputi Tawas namanya ya. Pengalaman beliau dan lebih 28 tahun di Kejaksaan, juga doktor ilmu hukum ya. Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya, mungkin keracunan dan sebagainya, beliau yang akan lihat langsung, dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya. Nanti kita akan lihat pengalaman panjang dari pengawasan penegak hukum, tentu termasuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, memastikan kepatuhan regulasi. Dan tentu saja ini nanti monitoring evaluasi seluruh program MBG itu nanti termasuk standar operasional. Jadi begini kira-kira pembagian tugasnya, yang bikin standar bagaimana menghasilkan program, ketepatan sasaran dan sebagainya, SOP dan sebagainya tempat Bu Prima. Yang menyediakan menyalurkan tempat Pak ini. Yang memantau mengawasi nanti beliau. Yang membuat kolaborasi dan sebagainya beliau gitu. Nah, nanti Bu Lili, nah ini dia beliau nih, beliau orang lama nih sebenarnya, mantan Kepala Biro Keuangan. Monggo Bu Lili. Nah ini Dr. Lili Hamilia SEMSI. Sebenarnya beliau dari Kementerian Keuangan, tapi ditugaskan di BKN dan sekarang diangkat menjadi Sestama. Beliau Doktor Manajemen dari Universitas Pendidikan Indonesia, Magister Ilmu Sosial Politik, Sarjana Ekonomi, dan jabatan terakhir beliau adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan BKN. Nah, sudah 32 tahun di Kementerian Keuangan dan beliau, nah ini juga khususnya di KPPN, makanya kemarin sempat kami sampaikan kami ingin bekerja sama dengan KPPN untuk mengawasi keuangan SPPG, ya itu juga kenapa beliau. Nah ini ada hal yang menarik loh Ibu dan Bapak mungkin baru tahu ya. Bersama dengan tim ya, saya ini waktu datang ke sini terus terang bingung dengan berapa sebenarnya jumlah SPPG, karena dulu kedeputian itu bekerja masing-masing dengan anggaran yang sudah dibagi-bagi, masing-masing mengeluarkan data sendiri-sendiri dan kami kebingungan. Nah Bu Lili itu adalah orang yang membantu kami, dan tim tentu saja waktu itu ada tim dari Pusdatin, dari Sistakol, dengan tim dari Kemenkeu waktu itu mengidentifikasi virtual account yang double-double dari SPPG. Ternyata selama ini ada SPPG yang virtual account-nya itu bisa 2 gitu ya. Nah beliau ini orangnya ini yang memimpin ya, tapi timnya tentu saja mix gabungan. Dan waktu itu beliau yang menyetorkan langsung ke kas negara sekitar 311 M waktu setelah kami tahu bahwa ada SPPG yang double virtual account-nya. Kami sampaikan tarik saja langsung, setor ke kas negara, nanti gampang hitung-hitungannya sama Pak Menku, pokoknya diamankan dulu setor ke kas negara. Nanti soal hitung-hitungan
anggarannya dan sebagainya gampang. Tapi selamatkan dulu, itu kerjaan beliau itu. Dan ternyata beliau juga yang di tahun 2025 awal ya Bu, itu. Nah ini mungkin praktek yang tidak baik dulu ya, karena mengejar penyerapan anggaran, lalu virtual account diisi ya Bu ya, diisilah supaya kelihatan angka penyerapan anggarannya besar. Maka begitu awal tahun, beliaulah yang menyetorkan ke kas negara sekitar 12,311 T waktu itu. Beliau nih orang tahun 2025. Maka saya tidak ragu ketika saya senang sekali ada orang yang memang ada di sini gitu ya, ada di sini dan secara integritas masih bertahan untuk ya dengan segala dinamikanya yang kemarin. Jadi ini tim kami dengan bergabungnya para pejabat tinggi media ini, saya Pak Treng dan Bu Nani tentu saja optimis kapasitas kelembagaan BKN akan semakin kuat dan sebagaimana amanah Bapak Presiden, kenapa MBG ini penting ya, kenapa kita ingat waktu kemarin beliau rapat paripurna ada Sustainable Development Goals tentang SDGs kedua Zero Hunger, SDGs ketiga tentang Good Health and Well-being, kemudian ada SDGs keempat Quality Education. Ini satu hal yang penting. Dan yang penting nih, ini mungkin saya bukan bercanda tapi realitanya. Sekarang jadinya 1, 2, 3, 4 Bu Nani. Ada 4 dari 9 pimpinan adalah perempuan. Jadi sebenarnya melaksanakan SDGs kelima nih, gender equality, ya 44% kan, 4 dari 9 nih, ya. Nah, dan tentu saja harapannya kan kalau ada sentuhan perempuan seperti kita memberi makan ke anak-anak, ya kan seperti itulah. Mudah-mudahan bukan sekedar pada pada teori-teori, tapi ada common sense-nya bahwa benar kami tidak bisa mungkin serta-merta mengembalikan keadaan menjadi sempurna, itu kami mohon waktu, tetapi dengan tim yang seperti sekarang ini kami yakin bahwa program ini ke depan akan lebih baik lagi. Jadi ini kira-kira dengan perkenalan ini, jadi sekarang sudah 44% ini nanti harus mendapat penghargaan dari Menpan melebihi kuota 30% perempuan nih, gender equality. Nah ini kira-kira yang pertama ya, nanti silahkan kalau dari masing-masing akan menyampaikan sesuatu.